Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi kolaborasi dari seberang pulau. Saudara-saudaraku, masih bersama dengan saya Romo Hartono MSF. Sahabat saya waktu kuliah, beliau juga ambil S2 di Roma, belajar soal moral keluarga. Nah, Romo Hartono ini kan sekarang bekerja atau melayani di Larantuka, Romo. Orang Indonesia tuh taunya tuh kalau daerah Flores itu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, taunya cuma Labuan Bajo. Padahal ada sebuah warisan rohani yang sangat kaya, berabad-abad, itu adanya di Larantuka. Romo bisa ceritain nggak, Romo? Apa yang ada di Larantuka, keindahannya apa? Apakah kalah dengan Labuan Bajo? Silakan. Ya, Larantuka itu kota yang kecil tetapi sangat indah. Lalu kalau secara rohani sendiri sebetulnya kan kerajaan Katolik pertama saya pikir itu ada di Larantuka. Maka kalau melihat di Larantuka itu kan satu menjadi disebut juga sebagai kotanya Maria atau Regna Rosari. Karena apa? Karena raja waktu itu mempersembahkan seluruh kerajaannya diletakkan di tahta Bunda Maria. Maka kalau sebetulnya menyebut Larantuka itu adalah kotanya Bunda Maria. Karena ratunya adalah Ratu Bunda Maria sendiri, maka disebut Regna Rosari. Ya, artinya itu warisan yang pertama. Maka di sana penghormatan terhadap Bunda Maria sungguh-sungguh luar biasa. Salah satu yang Anda kenal itu kan Semana Santa. Perarakan yang dimulai dari Rabu Trewa, lamentasi, ratapan tentang penderitaan Tuhan, lalu perarakan, lalu berpuncak pada Jumat Agung. Seperti itu sangat-sangat indah dan itu warisan rohani yang luar biasa, Romo. Ya, Semana Santa itu menjelang Paskah ya, Romo ya, menyambut Trihari Suci, kisah sengsara Yesus Kristus bagaimana ditampilkan. Saya jadi ingat itulah salah satu tesis saya ketika saya mengambil S2 dengan pendekatan post-colonial criticism. Itu gimana, Romo? Post-colonial criticism itu luar biasa sih. Salah satu anak cabang dari teologi pembebasan yaitu cara membaca kitab suci dengan membebaskannya dari unsur-unsur kolonial, unsur-unsur penjajahan, unsur-unsur kekerasan, dan bagaimana para pembaca kitab suci bisa membedakan mana yang inti sari sabda, mana yang membuat mereka terbelenggu oleh hal-hal yang ikut masuk dalam budaya ketika kitab suci ditulis. Maksudnya apa sih, Romo? Jadi begini, tahukah Anda Perjanjian Lama itu ditulis dalam konteks orang-orang Israel dijajah oleh Mesir, oleh Yunani, oleh Persia, oleh Asyur, oleh Babel. Jadi ini bangsa Israel ini selain bangsa pilihan Tuhan, tetapi ada sebuah ironi menjadi bangsa yang selalu dijajah. Habis dijajah sama Mesir, dijajah sama Asyur. Habis dijajah sama Asyur, dijajah sama Persia. Babel dulu, baru Persia, terus Yunani. Nanti dalam perjanjian baru oleh Romawi. Jadi, apakah Anda tahu bahwa kitab suci ditulis dalam konteks penjajahan, ditulis oleh orang-orang terjajah? Nah, bagaimana orang-orang terjajah, yang namanya orang terjajah saudara-saudara selalu menjadi inferior, menjadi orang yang tertindas, menjadi orang yang ditindas oleh para penguasa. Mereka kerja pagi siang malam, bertani, berkebun, kemudian juga menjadi nelayan, tetapi semua hasilnya dinikmati oleh penjajah. Nah, sedikit, Romo. Apakah kemudian ketika di tanah-tanah atau mungkin daerah-daerah yang terjajah oleh kolonial seperti itu, kalau dalam konteks teologi kolonial tadi ya, post-kolonial tadi, apakah yang namanya tema-tema tentang pasrah, berserah saja kepada Tuhan, nanti Tuhan akan membantu, apakah itu menjadi satu bagian budaya yang kemudian juga diwariskan oleh kolonial itu, sekaligus itu dibungkus dalam sebuah iman atau kepercayaan seperti itu, Romo? Nah, ini menarik nih, karena gini, pendekatan post-colonial criticism ini baru digaungkan sekitar tahun 80 oleh bangsa-bangsa atau teolog-teolog ahli-ahli kitab suci dari orang-orang terjajah.
yaitu dari Pakistan, dari Sri Lanka, dari India, termasuk juga dari Asia. Jadi pendekatan ini membaca kitab suci bukan dari perspektif para penjajah orang-orang Eropa. Selama ini yang kita kenal orang Belanda, orang Spanyol, misionaris yang memang posisi mereka sebagai penjajah. Nah, bagaimana kitab suci dibaca oleh orang-orang yang punya latar belakang sebagai orang-orang terjajah. Jadi begini, ketika mereka membaca kitab suci, mereka melihat begini. Bagaimana situasi bangsa Israel atau umat Allah digambarkan? Apakah mereka tertindas sedemikian rupa? Bagaimana mereka ditindas? Bagaimana mereka nggak punya masa depan karena dikuasai oleh para penjajah? Nah, yang paling menarik adalah apa respon dari umat Allah ini ketika mereka dijajah? Karena ternyata nggak semua penjajahan itu negatif dipandang dalam kitab suci. Kalau Mesir itu negatif, kalau Asyur itu negatif, tapi kalau Babel itu juga negatif. Nah, yang Persia ini saudara-saudara yang terkasih, ketika Babel dikalahkan oleh Persia, orang-orang Israel melihat Persia itu bangsa pahlawan. Raja Persia itu penyelamat, bahkan disebut sebagai Mesias, bahkan karena diutus oleh Allah membebaskan orang Israel dari Babel. Jadi nggak semua dekade pro atau nggak semua dekade kontra terhadap penjajah. Nah, demikian juga dengan nanti ketika dijajah Yunani. Tidak semua orang Israel itu kontra terhadap Yunani. Ada yang malah suka dengan budayanya, dengan pikiran filsafatnya, dengan pembangunan-pembangunan yang diberikan oleh Yunani. Jadi pro dan kontra. Nah, jadi pendekatan post-colonial criticism kita membedah nih bagaimana umat Allah bersikap terhadap penjajah. Apakah menikmati, terlena, atau mengadakan sebuah perlawanan. Nah, ini penting. Tapi kalau secara ciri iman ya, secara ciri iman dalam arti sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah nilai-nilai religius iman itu sikapnya seperti apa? Apakah kemudian mendatangkan ya kepasrahan atau apa seperti itu, Mas? Nah, ini menarik ke poin yang berikut. Selain tadi melihat situasi orang-orang yang terjajah, umat Allah, reaksinya bagaimana? Yang kedua, bagaimana sikap Allah ketika umatnya dijajah. Ini penting sekali. Jangan cuma melihat, oh disiksa, oh dia menikmati, tetapi bagaimana posisi Allah. Karena Allah juga berpihak kepada Raja Persia loh, untuk menyelamatkan. Allah juga pernah menggunakan Raja Asyur untuk menghukum umatnya. Nah, jadi di mana posisi Allah ketika umatnya tertindas oleh kaum penjajah ini? Apakah Allah memberikan inspirasi-inspirasi, mengirimkan orang-orang tertentu untuk melawan ketertindasan yang sedemikian rupa? Misalnya di zaman hakim-hakim, tampak sekali Allah selalu mengirimkan tokoh-tokoh karismatis yang ditugasi oleh Allah untuk membebaskan orang-orang Israel. Misalnya seperti itu. Banyak sekali kitab hakim-hakim. Lalu juga di zaman Musa, Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Di sini tampak sekali secara garis besar Allah menentang yang namanya setiap bentuk penjajahan. Ketika hidup manusia tidak dihargai, ketika ada manusia menindas bangsanya sendiri, ketika ada bangsa manusia yang merasa dia bisa dengan segala kemampuannya bertindak semena-mena terhadap bangsa-bangsa kecil yang tidak punya penolong. Di situ Allah selalu hadir sebagai penolong orang-orang yang lemah. Nah, kalau dalam kitab Perjanjian Baru, kita juga bisa melihat di mana posisi Yesus berpihak kepada para penjajah atau kepada orang-orang terjajah. Kalau Anda pernah perhatikan ketika ada pertanyaan dari orang Farisi, apakah membayar pajak kepada kaisar boleh atau tidak? Itu dari jawaban Yesus tampak sekali jelas bagaimana perlawanan Yesus, bagaimana sikap Yesus terhadap penjajahan. Yesus minta sebuah koin, apa yang tertulis di situ? Gambar dan tulisan kaisar. Apa yang menjadi milik kaisar berikan kepada kaisar. Apa yang menjadi milik Allah menjadi milik Allah. Artinya apa? Kaisar sekalipun yang disebut sebagai penguasa dunia pada waktu itu tidak berkutik, tidak punya tempat, tidak ada memainkan peranan kekuasaannya hebat itu dibandingkan dengan Allah. Kaisar tidak boleh mengutik-ngutik, tidak punya tempat berhadapan dengan Allah. Dan itu makin kentara ketika Yesus ada di hadapan Pilatus itu ya, Romo. Karena ketika
Pilatus mengatakan apakah engkau raja, dan dia juga Yesus mengatakan ya aku raja. Artinya bahwa disposisi hati Yesus sebagai manusia yang bebas, sebagai pribadi yang punya otoritas sendiri, yang mungkin dia mengatakan lebih daripada raja, itu menampakkan bahwa Yesus tidak terkungkung pada penguasa-penguasa dunia. Atau gimana seperti itu? Pinter, nggak heran waktu kuliah dia jadi teman saya ini jadi lulusan terbaik waktu kuliah dulu ya. Nah, pinter sekali. Paling jelas ketika kita membaca bagaimana sikap Yesus terhadap penjajahan justru di Injil Yohanes. Post-colonial criticism membaca passion naratif dalam Injil Yohanes, kisah sengsara Injil Yohanes. Mungkin passion naratif diterangkan Romo, jadi biar umat juga tahu ini. Kisah sengsara Yesus Kristus mulai dari Yohanes bab 18, 19, 20 sampai 21. Kalau Anda perhatiin, coba buka kitab suci Anda sejak penangkapan di Taman Getsemani. Yohanes menceritakan sudut pandang lain dari kisah yang mengerikan itu. Yohanes menampilkan Yesus sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja, seorang yang berkuasa. Ketika para prajurit-prajurit bertanya Yesus bertanya siapa yang kau cari? Yesus menjawab apa? Yesus dari Nazaret. Ketika Yesus bilang akulah dia, langsung mereka itu jatuh. Di situ udah mulai kelihatan betapa kuasa Yesus jauh melebihi kuasa-kuasa kekerasan para serdadu-serdadu yang dikirim oleh imam-imam kepala. Kemudian juga ketika Yesus ditangkap, waktu itu Petrus masih ingat salah satu murid Yesus menebas telinga dari Malkus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengobati, meletakkan lagi sehingga telinga Malkus tidak jadi putus. Artinya apa? Yesus melawan penjajahan tapi tidak dengan kekerasan, dengan kasih. Bukan dengan pedang, tetapi Yesus mau melawannya dengan tindakan yang berbeda. Kemudian ketika Yesus diadili oleh Hanas, Kayafas di pengadilan agama. Jadi saudara-saudara, ada dua jenis pengadilan di zaman Yesus ketika Yesus ditangkap. Yang satu pengadilan agama, yang satu pengadilan sipil yang dikuasai oleh Pilatus. Nah, di pengadilan agama tampak sekali ada kekuasaan lain, yaitu kekuasaan religius orang-orang Yahudi yang dikepalai oleh imam-imam kepala. Menurut imam-imam kepala, pengadilan religius Yesus dianggap salah, maka pantas dihukum mati. Tetapi nyata sekali mereka tidak menemukan satupun kesalahan yang membuat Yesus harus dihukum mati. Artinya lagi-lagi Yesus lebih berkuasa daripada institusi religius yang dikepalai oleh imam agung, para orang ahli-ahli pembesar, tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Nah, yang menarik saudara-saudara, apakah Anda masih ingat ketika Yesus tidak ditemukan kesalahannya, mereka membawa Yesus ke pengadilan Pilatus. Dikatakan apa? Mereka tidak mau masuk ke dalam ruang pengadilan. Artinya apa? Najis. Gak suka mereka karena ada dua kekuasaan yang sedang bertempur. Yang satu kekuatan religius orang-orang Yahudi yang sebetulnya mengambil sikap berseberangan dengan para penjajah, orang-orang Romawi. Najis, kami nggak mau masuk, kami nggak mau menajiskan diri kami dengan masuk ke ruang pengadilan. Jadi di situ ada sebuah pertentangan besar itu, perbedaan sangat besar. Saya menyalah sedikit ya, betul. Tadi ada kekuasaan besar, lalu yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu merasa bahwa najis masuk ke itu. Tapi kenapa ya Romo ketika di hadapan Pilatus mereka bisa mengatakan bahwa raja kami ada kaisar? Itu dia, lagi-lagi pinter bukan? Nah, saudara-saudara, kalau baca kitab suci itu kayak gitu, nikmati babak per babak, kisah per kisah. Jangan langsung baca asal baca doang. Baca berkali-kali, 100 kali baru kelihatan. Jadi begini, tadinya kan terjadi pertentangan luar biasa antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Romawi, si penjajah dengan orang-orang terjajah. Bagaimana orang-orang terjajah memberontak, mengambil sikap bermusuhan dengan para penjajah. Tapi di hadapan Yesus, saudara-saudara, dua kekuasaan ini gugur dengan sendirinya. Yang satu seolah-olah berkuasa terhadap hal-hal religius, bisa mengatur hidup orang, bisa menentukan orang ini berdosa atau tidak. Bayangin coba, kuasanya kan gede banget. Yang satu bisa mengambil hidup seseorang, bisa menindas, bisa membebaskan. Dua-duanya runtuh. Nah, ada sesuatu yang menarik. Ketika Pilatus mengadili Yesus, dikatakan ada di dalam sebuah ruangan. Hanya Pilatus dengan Yesus. Bayangin, Yesus sedang diinterogasi.
sebagai seorang penjahat. Tetapi apa yang terjadi? Di hadapan Yesus, ketika berbicara dengan Yesus, justru Pilatus menemukan kedamaian. Sampai-sampai dia menemukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapakah engkau? Apakah engkau raja? Mau tahu, mau tahu, mau tahu lagi. Karena apa? Kalau seseorang sudah bertemu dengan kebenaran, dia akan menjadi pribadi yang haus akan kebenaran. Karena kebenaran adalah memerdekakan orang yang mengenal kebenaran itu sendiri. Pilatus merasa dia bebas, bertanya apapun. Dia sangat dekat dengan Yesus pada waktu itu. Tapi ketika dia keluar, coba, Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Pilatus mau membebaskan Yesus, tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, salibkan dia, enyahkan dia. Bahasanya verbal tapi penuh dengan kekerasan, budaya kematian, budaya kebencian. Ini saudara-saudara yang dihadapi oleh Pilatus ketika berhadapan dengan imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang waktu itu sedang kecewa berat dengan Yesus. Lalu Pilatus masuk lagi, dia bertanya lagi sama Yesus, dia menemukan kembali kedamaian lagi. Terus begitu. Nah, kesalahan Pilatus adalah dia at the end of all, dia keluar, dia membawa Yesus keluar. Langsung dengan berbagai macam cara Pilatus mau membebaskan, dengan membebaskan seorang penjahat, nggak mempan karena kebencian sudah membutakan orang-orang Yahudi ini. Maka hati-hati kalau Anda pernah membenci seseorang, apapun yang dibuat orang itu pasti salah. Nah, waktu itu Pilatus yang sudah nggak bisa apa-apa lagi diskakmat oleh orang-orang Yahudi. Kalau kamu membebaskan dia, kamu bukan sahabat kaisar. Nah, ini dia posisinya langsung terancam. Kalau orang-orang Yahudi ngaduin Pilatus ke kaisar, jabatannya bisa hancur. Nah, kemudian waktu itu bayangin tadi dikatakan oleh Romo Hartono, kami tidak punya raja selain kaisar. Apa yang Anda selami coba? Akhirnya orang-orang terjajah ini mengakui kekuasaan dari penjajahnya. Kalau sudah begitu, nggak mungkin orang bisa merdeka. Penjajahan selalu ada di muka bumi ini. Ketika tidak ada perlawanan, malah berdamai. Nah, ini dia. Ini yang sebuah yang mengerikan. Nah, apakah itu semacam karena ada satu kepentingan bersama? Ya, artinya demi menggadaikan harga diri, menggadaikan kehormatan, menggadaikan identitas bangsa terpilih misalnya, hanya demi syahwat pribadi, keiri hatian, dendam, kesumat, dan lain sebagainya, sehingga hati manusia itu seperti itu. Maka hati-hati banget kalau ada kebencian dalam hati kita, sekecil apapun singkirin, sekecil apapun berdamailah. Nah, pendekatan post-colonial criticism juga menyentuh pada aspek ketika kitab suci ditafsirkan dan diajarkan. Jadi ketika ketika peristiwa itu terjadi, ketika ditulis dengan inspirasi Roh Kudus, dan juga ketika ditafsirkan atau diajarkan. Nah, saudara-saudara, itu salah satu cara menikmati kitab suci oleh pendekatan post-colonial criticism. Ya, Romo kok begini, kok Romo kok begitu. Ini kan kajian ilmu, saudara-saudara. Kajian ilmu itu untuk memperkaya kasanah kita. Maka tidak ada satu tafsiran pun yang menganggap diri paling benar. Nggak ada. Bagaimana dari tafsiran-tafsiran, pendekatan-pendekatan terhadap kitab suci menjadi puzzle-puzzle dalam kehidupan kita. Ketika kita satukan menjadi selengkap pemahaman kita. Jadi mungkin ada Anda yang protes, ada Anda yang oh iya benar juga ya gitu. Biarlah ini menjadi kekayaan kasanah kita gitu. Mengingat postkolonial criticism ini juga berkembang di India, Sri Lanka, di dunia ketiga. Bukan pendekatan ala Eropa, tapi bangsa-bangsa yang terjajah. Bagaimana mereka mau merebut kemerdekaannya. Bagaimana Allah sendiri berpihak sama mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, kebebasan mereka sebagai bangsa yang juga dikasih oleh Allah. Romo Hartono, kapan kira-kira paling bagus ke Larantuka? Kali-kali aja saya Romo Yosef mau ke Larantuka. Apakah Anda mau ikut? Silakan daftar dari sekarang. Paling bagus pertama ketika ada Semana Santa, karena kita akan belajar betul tentang kasanah iman ya. Ya, dengan kesederhanaan mereka, dengan ritual yang ada, itu kalau kita menikmati di sana, kita akan masuk pada suatu misteri Semana Santa yang luar biasa. Paling tidak kita punya cara lain untuk menikmati
pekan suci, tidak ritual hanya di gereja, tetapi juga melihat bagaimana hidupnya dinamika iman umat yang dihayati dalam keseharian mereka. Lalu yang kedua, jangan lupa di Flores, di Larantuka, Flores Timur itu tempatnya indah-indah juga. Banyak pulau-pulau di sana yang bisa kita kunjungi dan menarik, ya, dan di situ kita akan melihat juga keindahan Tuhan lewat ciptaan yang begitu luar biasa. Itu butuh berapa hari, Romo? Ya, saya pikir 5 hari cukup lah, 4-5 hari cukup lah. Akomodasi udah oke? Semua sudah disiapkan ya, karena semacam Semana Santa kan suatu ritual yang terus-menerus ada, jadi memang semua sudah disiapkan dan selalu berjalan dengan baik. Jadi kalau Anda ke Larantuka, cari aja Romo Hartono di Paroki Lato, betul? Ya, betul, saya di Paroki Lato. Oke, salam damai sejahtera. Senang dengan bincang-bincang hari ini. Semoga pembincangan kita yang daging semua ini membantu memperkaya kasanah kita terhadap firman Tuhan. Salam, terima kasih Romo Hartono.